Supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang terdiri dari dua perkataan, super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologi, supervisi atau supervision berarti melihat atau meninjau dari atas atau menilai dari yang dilakukan oleh pihak atasan atau orang yang memiliki kelebihan terhadap perwujudan atas dan hasil kerja bawahan. Pengertian etimologis tersebut di atas membawa konsekuensi disamakan pengertian supervisi dengan pengawasan dalam pengertian lama, berupa inspeksi atau pengawasan sebagai kegiatan kontrol yang otoriter. Pengawasan atau inspeksi berarti kegiatan menyelidiki kesalahan para bawahan atau guru dalam melaksanakan instruksi atau perintah serta peraturan-peraturan dari atasannya. Selanjutnya ada ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada supervisi bidang kurikulum, yaitu bidang kurikulum menjadi karena proses belajar mengajar adalah kegiatan utama sekolah. Yang kedua, bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan menjadi penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa-siswa yang kreatif, mandiri, dan kompetitif. 3. Supervisi bidang kepegawaian. Tujuan supervisi bidang kepegawaian berbeda dengan sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan supervisi ke bidang kepegawaian lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Yang keempat, supervisi bidang sarana dan prasarana. Tujuan anak sekolah yaitu agar menjadi lebih baik, pintar, dan terampil. Dibutuhkan proses yang tidak sederhana dan panjang agar tujuan ini berhasil dicapai sekolah. Yang kelima, supervisi bidang keuangan. Biaya menempati posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus ditopang oleh biaya yang memadai. Setiap lembaga pendidikan dibutuhkan dana untuk menopang proses pendidikan, mulai dari biaya rutin, biaya kegiatan, hingga biaya perawatan atau perbaikan. Yang keenam ada supervisi bidang humas. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dengan masyarakat. Yang ketujuh, supervisi bidang ketatausahaan. Di bidang tata usaha sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat terus-menerus di sekolah agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan. Pada dasarnya, tujuan supervisi pendidikan adalah meningkatkan mutu layanan sekolah melalui pemberian layanan, fasilitas, dan bantuan kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mengajarnya, serta mengembangkan potensi kualitas guru. Fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan semua usaha untuk meningkatkan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah dan guru-guru. Yang ketiga, memperluas wawasan pengalaman guru-guru dalam pembelajaran. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif untuk meningkatkan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kelima, menyediakan fasilitas dan penilaian yang diperlukan secara terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar secara terus-menerus. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf sekolah sesuai dengan tugas pokoknya. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Selanjutnya ada peran supervisi pendidikan. Peran supervisi dalam sistem pendidikan kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan utama pendidikan di sekolah, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh sebab itu,
Seorang supervisor dalam memberikan layanan supervisi yang merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah. Diharapkan dapat membawa layanan secara efektif dan efisien, sehingga menjadi sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. Di samping sebagai seorang supervisor dengan berbagai fungsinya, yaitu sebagai koordinator, sebagai konsultan, sebagai pemimpin kelompok, dan sebagai evaluator. Selanjutnya ada prinsip supervisi. Secara garis besar, prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. A. Prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kegiatan praktek pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data tersebut digunakan alat perekam sebagai angket, pedoman observasi, percakapan pribadi, dan lainnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Yang B, prinsip demokratis layanan bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Yang C, prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama dalam proses supervisi, atau menurut istilah supervisi, sharing of ideas atau sharing of experience. Dalam proses supervisi untuk memberikan support, mendorong dan menstimulasikan guru sehingga guru merasa untuk tumbuh bersama. Yang D, prinsip konstruktif atau dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau proses supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Selanjutnya ada pendekatan dalam supervisi. Pendekatan dalam supervisi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan direktif. Pendekatan direktif atau langsung, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Yang kedua, pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif ini terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. Yang terakhir, pendekatan kolaboratif. Cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi satu cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama sepakat untuk menempatkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Yang keempat ada langkah-langkah supervisi pendidikan. Langkah-langkah supervisi pendidikan itu terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama ada pertemuan pendahuluan. Pertemuan pendahuluan itu menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dan supervisor dan membuat kesepakatan atau kontrak. Yang kedua, pelaksanakan latihan mengajar dan observasi. Pada waktu ini, guru melaksanakan mengajar sedangkan supervisor melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan observasi. Yang ketiga, mengadakan analisis data. Yang pertama itu ada kesenjangan antara apa yang telah direncanakan dengan pelaksanaannya. Yang kedua, hasil rekam yang ditulis dalam instrumen observasi maupun dalam kaset. Yang ketiga, cara atau strategi yang digunakan dalam penyampaian umpan balik. Apabila disepakati bahwa umpan balik disampaikan secara tertulis agar terdokumentasi dengan baik. Yang keempat itu ada diskusi memberikan umpan balik. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih mengajar dan meningkatkan keterampilannya.